Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 326. Dong Suebing memejamkan mata dan menunggu penyelesaian itu datang. Namun setelah menunggu beberapa saat, dia tidak merasakan sakit apapun. Tangan Ku Yunxuan membeku di udara dan tidak menamparnya. Beberapa mata air mengalir di pipinya. Kemarin, Ku Yunxuan tidak bisa tidur karena perkataan Wei Nan melalui telepon. Wei Nan telah membeli sesuatu dari perusahaan lelang Yunde dan mengenal Ku Yunxuan 1 bulan yang lalu. Mereka tidak dekat, dan Ku Yunxuan tidak menganggap serius kata-katanya. Tapi dia tahu Wei Nan tidak akan mengatakan hal itu tanpa alasan, dan dia memutuskan untuk mengunjungi Dong Suebing di Kabupaten Yantai malam ini. Dia ingin mendengar langsung kabar Dong Suebing. Dia akhirnya mengetahui kebenaran dan merasakan dunianya runtuh di sekelilingnya. Dong Suebing merasakan jantungnya sakit. Aku mohon maaf telah mengecewakanmu. Aku merasa tidak enak melihatmu seperti ini. Kamu juga tahu bagaimana rasanya tidak enak. Apakah kamu tahu perasaanku sekarang? Aku tahu Dong Suebing tidak tahu harus berkata apa dan berpikir untuk melompat keluar jendela untuk menyelesaikan masalah ini selamanya. Dalam hatinya, dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak tega meninggalkan Suster Xie dan Bibi Xuan. Brengsek, aku benar-benar bajingan. Dong Suebing sangat membenci dirinya sendiri. Dia tahu perasaannya atau Xie Huilan dan Ku Yunxuan adalah nyata, dan tidak bisa mengambil keputusan. Jika Bibi Xuan bersedia memaafkannya setelah memberi beberapa sinyal, Dong Suebing akan merasa lebih baik. Tapi karakter Ku Yunxuan terlalu lembut, dan tidak akan pernah menyakiti Dong Suebing. Dia bahkan tidak memarahinya, dan ini membuat Dong Suebing merasa lebih buruk. Tiba-tiba, pintu bangsal terbuka. Dong Suebing melihat ke arah pintu dan terpana. Saudari Xie ada di sini. Xie Huilan yang baru memasuki bangsal melihat Dong Suebing sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Dia membukakan matanya dan mengenali wanita ini sebagai Bibi Xuan dari foto-foto itu. Xie Huilan tersenyum dan menutup pintu di belakangnya. Apakah aku mengganggu kalian berdua? Dong Suebing memandangnya. Suster Xie. Ketika Ku Yunxuan mendengar nama ini, wajahnya berubah. Xie Huilan tersenyum dan mengulurkan tangan. Xie Huilan, pacar Xiao Bing. Ekspresi wajah Ku Yunxuan segera berubah dan menjabat tangannya. Ku Yunxuan, pacar Xiao Bing. Haha, kebetulan sekali. Xie Huilan tertawa. Kamu juga pacarnya. Kenapa aku tidak tahu? Ku Yunxuan menjawab tanpa emosi. Aku juga belum pernah mendengar tentangmu. Suhu di bangsal meningkat. Xie Huilan tidak melihat ke arah Ku Yunxuan dan menoleh ke Dong Suebing. Xiao Bing, bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi? Dong Suebing merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia tahu saudari Xie melakukan ini dengan sengaja karena dia melihatnya tentang Bibi Xuan. Ku Yunxuan memandang Dong Suebing. Xiao Bing, kenapa wanita ini mengaku sebagai pacarmu? Katakan padaku apa yang terjadi. Dong Suebing tergagap dan ingin mati. Dia mencintai kedua wanita tersebut, dan dia bisa merasakan dunia berputar. Kedua wanita itu berdiri di depannya, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Xie Huilan memandang Dong Suebing dengan senyum tipis. Tidakkah kita setuju untuk menikah tahun depan? Dong Suebing terus tergagap. Saya. Ku Yunxuan mengerutkan kening dan berkata, Xiao Bing, kami sepakat untuk memiliki anak tahun ini. Siapa bilang Ku Yunxuan tidak tahu cara berbohong? Dia bisa berbohong tanpa memasukkan mata. Xie Huilan menjawab sambil tersenyum. Kalian berdua telah mengalami kemajuan yang cukup pesat dan bahkan berencana untuk memiliki anak. Ku Yunxuan menjawab dengan tenang. Kemajuan kalian berdua juga cukup cepat, dan bahkan sudah merencanakan untuk menikah. Dong Suebing ketakutan dan menyela. Saudari Xie, Bibi Xuan, tolong berhenti berdebat. Saya tidak punya niat untuk berdebat dengannya. Xie Huilan duduk dengan anggun dan menyilangkan kaki. Dia memandang Ku Yunxuan dan tersenyum. Tapi bisakah kamu menjelaskan masalahnya sekarang? Xiao Bing, orang tuaku telah bertemu denganmu dan memiliki kesan yang baik terhadapmu. Saya juga bertemu ibumu, dan meninggalkan kesan yang baik baginya. Hehe, yang kurang hanya akta nikah saja. Dari mana asal wanita ini? Xie Huilan juga berbohong.
Kesan Sekretaris Xie dan Nyonya Han terhadap Dong Suebing hanya rata-rata. Jawab Dong Suebing. Saya Ku Yunxuan tidak menahan diri. Xiao Bing, Kakak Luan setuju untuk membiarkan kalian berdua bersama. Saya belum mendengar apapun darinya. Saya hanya tahu bahwa orang tua saya memperlakukan Anda sebagai menantu mereka. Apakah kamu menyesal sekarang? Xie Huilan tertawa. Xiao Bing, kakekku menganggapmu sebagai cucu iparnya, bukankah seharusnya kamu mengatakan sesuatu sekarang? Kedua wanita itu melanjutkan tanpa henti dan membuat Dong Suebing gila. Ku Yunxuan tiba-tiba menarik tangan Dong Suebing dan menariknya ke tempat tidur. Aku tahu kamu terpesona oleh wanita ini, dan aku tidak menyalahkanmu. Selama kamu memutuskan hubungan dengannya, aku tidak akan membahas masalah ini lagi dan akan memperlakukanmu seperti sebelumnya. Mata Xie Huilan bergerak-gerak dan berkata, Xiao Bing, kamu masih muda. Jangan ditangkap oleh wanita ini. Aku tidak akan menyalahkanmu dan hanya ingin kamu mencintaiku sepenuh hati. Tadi pagi aku sudah bilang kalau aku akan memaafkan semua perbuatanmu, dan kita akan terus memperbarui seperti sebelumnya, oke? Ku Yunxuan, Xiao Bing Xie Huilan, Xiao Bing Dong Suebing merasakan rasa pahit di mulutnya. Aku tidak tahu wajah Xie Huilan menjadi hitam. Kamu harus memilih salah satu dari kami. Ku Yunxuan juga terlihat buruk. Itu dia atau aku. Anda harus memberi saya jawaban hari ini. Meskipun kedua wanita tersebut mengatakan bahwa mereka tidak akan menyalahkannya di masa depan, Dong Suebing tahu dia tidak akan dimaafkan dengan mudah. Bahkan jika dia memilih salah satu dari mereka, masalahnya tidak akan berakhir. Dong Suebing mencintai keduanya, dan dia akan merasakan perasaan mereka jika dia mengatakan dia menginginkan keduanya. Apa yang harus dia lakukan? Dong Suebing tidak dapat mengambil keputusan. Dong Suebing tahu Bibi Xuan berhati lembut dan berpura-pura tidak sehat. Dia mulai terengah-engah sambil menekan dadanya. Hahaha, dia berharap bisa mengulur waktu. NV Epsilon Lepen. Pelarian Anda ke dalam kisah tak terbatas. Xie Huilan tidak tertipu oleh tipuan Dong Suebing. Menurutmu berapa lama kamu bisa melakukan ini? 1 hari, 2 hari. Apakah itu bermakna? Mari kita perjelas hari ini, dan saya yakin nonaku juga ingin mengetahui jawaban Anda. Ku Yunxuan menatap mata Dong Suebing. Apakah kamu mencintainya atau aku? Dong Suebing berhenti berpura-pura sakit dan tetap diam. Kata Xie Huilan, Xiao Bing, jika kamu ingin bersama nonaku, aku tidak akan mengucapkan kata pun dan pergi. Ku Yunxuan mengerutkan kening karena dia tahu Xie Huilan sedang mengancam Dong Suebing. Xiao Bing, jika kamu mengatakan kamu lebih menyukainya, aku akan segera kembali ke Beijing dan tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Xie Huilan tersenyum pada Ku Yunxuan. Kata-katamu cukup kasar. Ku Yunxuan memandangnya. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Xiao Bing, kata Xie Huilan. Bukankah kamu seharusnya mengatakan sesuatu? Ku Yunxuan menggigit bibirnya. Beritahu kami siapa yang lebih kamu sukai. Dong Suebing menjadi cemas dan tahu dia harus mengambil keputusan sekarang. Dia tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi. Pada akhirnya, ia hanya bisa menikahi salah satu dari mereka dan tetap harus memilih salah satu di antara mereka. Dia telah menyakiti Xie Huilan dan Ku Yunxuan sekarang, dan seharusnya tidak menyakiti mereka lagi. Xie Huilan membukakan matanya. Apakah kamu sudah selesai mempertimbangkannya? Ku Yunxuan memandang Dong Suebing. Siapa yang kamu suka? Dong Suebing menjadi gila. Dia tidak bisa memilih salah satu dari keduanya, atau memilih keduanya. Dia tidak dapat menemukan jawaban dan membenci dirinya sendiri. Dia menjadi gila dan berteriak, aku tidak menyukai kalian berdua. Apakah ini baik-baik saja? Xie Huilan mencibir. Apakah ini jawabanmu? Ku Yunxuan terlihat buruk. Xiao Bing, sebaiknya kamu tidak menyesali ini, kata Dong Suebing. Saya mengerti bahwa Anda berdua marah dan membenci saya. Aku tahu aku tidak layak bersama kalian berdua, dan aku tidak akan menahan kalian semua. Kami akan berpisah di masa depan, dan kalian semua tidak boleh membuang waktu untukku. Saya tidak layak. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan melanjutkan. Itu dia. Xie Huilan menghela napas. Xiao Bing, sudahkah kamu mempertimbangkannya dengan cermat? Saya mengatakan ini bukan karena marah. Saya telah memikirkan hal ini dengan cermat, kata Dong Suebing. Silakan pergi.
Aku tidak cukup layak untuk bersama kalian semua. Ini adalah kebenarannya. Karena Dong Suebing tidak bisa bersama mereka berdua, maka dia tidak akan memilih salah satu dari mereka. Ini adalah keputusan Dong Suebing. Xie Huilan mengangguk dan berjalan menuju pintu. Ku Yunxuan juga melakukan hal yang sama. Setelah mengatakan semua ini, Dong Suebing tiba-tiba merasa pusing. Seluruh ruangan berputar, dan dia kesulitan bernapas. Punggung Xie Huilan dan Ku Yunxuan mulai kabur, dan Dong Suebing pingsan. Xiaobing, Xiaobing, ada apa denganmu? Dong Suebing bisa mendengar Ku Yunxuan dan Xie Huilan panik. Panggil dokter, buru-buru, membantu, seseorang tolong. Saat berikutnya, Dong Suebing kehilangan kesadaran. Malam, jam 8 malam. Seorang dokter shift malam dan beberapa perawat teleskopik di bangsal Dong Suebing. Dong Suebing masih pingsan di lantai, dan wajahnya sangat pucat. Xie Huilan tampak mengerikan di sekelilingnya, dan di sekelilingnya terkepal erat. Ku Yunxuan memegang tangan Dong Suebing dengan cemas, berbicara kepadanya. Minggir. Dokter menghampiri dan berteriak, detak jantung, tekanan darah. Jawab perawat itu, tekanan darah, 40, 70, kata dokter lain, detak jantung 45, pernapasan lemah. Dokter langsung berteriak, pakai ventilator dan kirim dia ke UGD sekarang. Hubungi Direktur Yang. Ku Yunxuan bertanya, dokter, apakah Xiaobing akan baik-baik saja? Dokter tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Ku Yunxuan. Dia memerintahkan perawat untuk membawa kepala Dong ke tempat tidur dan memulai perawatan darurat. Tekanan darah dan detak jantungnya terlalu rendah. Ini tidak terlihat bagus. Hubungi anggota keluarga sekarang. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Setelah itu, dia mengabaikan Ku Yunxuan dan mendorong Dong Suebing keluar dari bangsal menuju UGD. Ku Yunxuan dan Xie Huilan dengan cepat mengikuti di belakang. 5 menit 10 menit 15 menit di luar UGD. Ku Yunxuan duduk di kursi plastik di luar dan melingkari dirinya sendiri. Xiaobing akan baik-baik saja, dia akan baik-baik saja, orang itu lebih tangguh dari semua orang. Xie Huilan menutup matanya. Dia akan baik-baik saja. Ku Yunxuan setuju. Ya, dia akan baik-baik saja. Semua orang tahu kedua wanita ini sedang menghibur diri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, Ku Yunxuan dan Xie Huilan menjadi semakin cemas. Xie Huilan berdiri dari kursi dan mulai mondar-mandir di koridor. Ku Yunxuan menangis dan melihat ke arah pintu UGD. Pintu UGD terbuka dan seorang dokter keluar. Xie Huilan dan Ku Yunxuan segera mendekatinya. Dokter, bagaimana kabar Xiaobing? Xie Huilan bertanya dengan sombong. Apakah ketua Dong sudah bangun sekarang? Dokter mengenali wali kota Xie dan menarik napas dalam-dalam. Belum. Lihat waktunya. Sudah berapa lama? Xie Huilan sangat marah. Jawab dokter. Wali kota Xie, kepala Dong tidak mengalami luka fisik apapun, dan tes darahnya tidak menunjukkan kelainan, tetapi hasilnya tidak bagus. Beberapa menit yang lalu, jantung pasien berhenti berdetak 1 kali. Direktur yang masih berusaha mengerahkan tenaga untuk menyelamatkannya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kepala Dong. Ku Yunxuan dan Xie Huilan terkejut. Jantungnya berhenti berdetak. Mengapa ini terjadi? Dokter menghela nafas dan mengambil formulir. Siapa anggota keluarga pasien? Jawab Ku Yunxuan. Kesehatan Ibu Xiaobing tidak baik, dan kami tidak memberi tahu dia. Anda dapat berbicara dengan kami sebagai gantinya. Dokter memberitahu Ku Yunxuan tentang kondisi kritisnya. Anda harus memberitahu keluarga kepala Dong. Kami membutuhkan mereka untuk menandatangani ini. Ku Yunxuan tercengang saat pemberitahuan melihat kondisi kritis dan hampir pingsan. Untungnya, Xie Huilan ada di sana dan menahannya agar tidak terjatuh. Ku Yunxuan mengulanginya. Xiaobing dia tidak akan berhasil. Tenang. Xie Huilan menarik napas dalam-dalam. Mengeluarkan pemberitahuan kondisi kritis tidak berarti dia akan mati. Pada saat ini, Direktur Rumah Sakit Rakyat Daerah, Wakil Direktur dan Kepala Departemen berlari mendekat. Mereka diberitahu bahwa kepala Dong tiba-tiba pingsan, dan wali kota Xie berada di rumah sakit. Semua pimpinan rumah sakit tahu bahwa ini adalah keadaan darurat. Direktur lama sedang tidur ketika dia diberitahu, dan dia bergerak bersama para pemimpin lainnya. Kepala Dong baru saja menyelesaikan pencapaian luar biasa di pagi hari.
Jika terjadi sesuatu di rumah sakit, mereka akan bertanggung jawab. Wali Kota Xie, Wali Kota. Beberapa pemimpin rumah sakit berdiri di samping Xie Huilan dan menyapanya. Direktur lama segera bertanya kepada dokter yang bertugas tentang kondisi kepala Dong. Setelah tugas dokter selesai, wajah direktur lama berubah. Ku Yunsuan menjadi gila. Dia mengantar dokter itu ke samping dan mencoba memasuki ruang gawat darurat. Tapi dia dihentikan oleh perawat di luar. Xie Huilan lebih tenang darinya dan menyampaikan pemberitahuan kondisi kritis kepada direktur lama. Jangan biarkan aku melihat hal ini lagi. Saya tidak peduli apa yang kalian semua lakukan. Kalian semua harus menyelamatkan ketua Dong bagaimana caranya. Apakah kamu mendengarku? Masuk dan selamatkan dia. Sekarang, ya. Direktur lama dan kepala departemen memasuki UGD. Suasana tegang di luar ruang gawat darurat. Tidak ada yang berani bersuara, dan Anda bisa mendengar pin jatuh di koridor. 1 menit 5 menit 10 menit tiba-tiba, pintu terbuka, dan direktur lama dan direktur yang keluar. Xie Huilan menatap mereka, dan jantung Ku Yunsuan mulai berdetak kencang. Dia takut dokter akan bertanya-tanya, maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.